Halo teman-teman, hari ini saya sedang memasang roda untuk akuarium ya. Dan benerin akuarium yang kemarin hampir bocor. Sekalian dibenerin. Tadi kita coba rame-rame angkat, tapi nggak keangkat ya teman-teman. Jadi kita cari alternatif lain untuk gimana caranya biar bisa naik ke atas roda ini akuariumnya. Akhirnya kita putuskan untuk membuat dua lubang ya, buat masukin pipa besi jadi bisa menjungkit biar dia bisa naik ke atas rodanya. Oh iya teman-teman, ini dudukan roda akuariumnya saya menggunakan 25 roda dengan ukuran 3 in. Di saat nanti kabin akuarium terangkat, dudukan rodanya itu langsung didorong biar bisa masuk ya. Dikit lagi, cuman ini di bawahnya ada plastik karet gitu Pak, jadi nggak mau dia. Tinggal sejengkal lagi, jadi harus dijungkit sekali lagi ya, biar bisa masuk semua. Untuk akuarium ini lem dalamnya sudah saya ganti semua ya teman-teman. Soalnya yang kemarin belum 2 tahun lalu udah pada ngelotok ya, hitam-hitam semua. Dan saat ini saya menggunakan lem akuarium mereknya Dousil ya. Walaupun baunya menyengat, tapi katanya sih lebih elastis dan lebih bagus untuk akuarium. Untuk akuarium saya sendiri itu panjang 250, lebarnya 60, tingginya 70 cm. Sip. Akhirnya masuk juga nih teman-teman, dudukan roda kabin akuariumnya sudah pas semua, sudah terpasang. Tinggal dikit lagi doang kan? Polisinya udah mepet loh mas. Nggak apa-apa, geser-geserin dulu. Nah sekarang udah selesai, kita mau dorong ke dalam dengan adanya roda. Jadi itu nggak ngeberetin keramik ya, atau enggak lantai itu nggak jadi rusak loh kalau dengan adanya roda. Tinggal mikirin ngangkat ke sini. Nah, tapi kayaknya lebih mudah karena ini ada pegangannya Pak. Iya. Tapi tetap harus pakai. Iya. Masukin diangkat. Benar. Setelah dipindahkan akuariumnya, sekarang kita bebersih dulu ya. Dikarenakan kan kemarin setelah dilem itu didiamkan selama 10 hari. Jadi biar bener-bener kering loh lemnya loh. Karena kan takutnya kalau nggak kering lemnya itu nggak kuat. Nah sekarang kita bebersih dulu. Setelah selesai bebersih ini, kita rencananya mau merendam dengan air selama beberapa hari ke depan. Kurang lebih ya 3-4 hari lah ke depan itu direndam dengan air. Dikarenakan lem akuarium Dousil ini agak nyengat baunya ya, saya tuh berencana merendamnya itu 2 kali loh. Jadi selama 3 hari ke depan, setelah itu air ini dibuang dan diisi kembali loh selama 3 hari ke depan lagi. Setelah itu dibuang kembali ya, kurang lebih itu 7 hari ya proses untuk penghilangan bau lem ya. Dikarenakan kalau masih bau lem itu resiko ke ikannya, biasanya tuh ikan bisa mati ya. Jadi dalam proses perendaman ini baiknya itu pakai garam ikan ya. Kalau biasa kan ketebung pisang ya, dikarenakan ketebung pisang di kota agak susah nyari ya teman-teman, jadi saya memutuskan untuk pakai garam ikan ya untuk menetralisir bau lem akuarium tersebut. Saran saya sih proses perendaman akuarium yang baru ya, baru dilem, lebih baik tuh 2 kali. Lebih baik sabar daripada ikannya mati loh. Jadi ya kita sabar aja. Nah di sini ada sedikit kendala nih teman-teman. Dikarenakan kan saya pakainya tuh rodanya dari bahannya karet ya. Jadi kalau tekanannya itu lumayan besar, dia agak turun sedikit. Jadi saran saya tuh baiknya pakai yang bahannya tuh nilon. Walaupun dia mendapat tekanan, dia tuh nggak akan turun. Jadi rodanya itu pilih yang berbahan nilon loh. Lebih kuat daripada karet.
Dikarenakan sudah terlanjur nih, jadi saya itu memutuskan untuk membuat balok ya, untuk menahan akuarium agar rodanya itu nggak kempes ya, dikarenakan bahannya karet ya. Dengan 3 balok ini saya rasa sudah kuat kok untuk menahan akuarium saya. Jadi di saat nanti mau pindahin akuarium itu, tinggal baloknya diangkat ya, setelah itu tinggal didorong. Setidaknya itu tidak merusak keramik ya teman-teman ya, apalagi kalau kita dorong itu pada baret semua keramik itu, karena kan nggak mungkin kuat kalau diangkat, berat ya. Karena kan sudah direndam selama 2 kali, sekarang kita bebersih dulu nih, persiapan untuk ikan masuk ya. Nanti setelah diisi dengan air yang baru, air tersebut akan kita aerasi selama 24 jam ya, baru boleh ikan masuk. Jadi sambil menunggu akuarium dibersihkan, kita pasang dulu ya wallpapernya ya. Tujuannya agar lebih akuariumnya itu lebih bagus loh dengan dipasangnya wallpaper. Sekarang kita sudah siapkan 3 balok besi yang akan kita masukin ke dalam kolong roda ini ya. Untuk memasukkan balok besi ini dibutuhkan hanya 2 orang nih, karena ini lebih mudah ya dibanding masukkan roda ya. Akuarium kabin ke dalam roda itu lebih sulit, jadi harus lebih banyak orang. Untuk pemasangan wallpapernya udah selesai, bagus juga ya kalau dilihat. Dan ini posisi balok besi yang sudah terpasang, jadi roda karetnya itu agak terangkat sedikit loh. Sekarang udah selesai semua, tinggal kita proses pengisian air bersih ke dalam akuarium ini untuk persiapan diaerasi selama 24 jam ke depan. Setelah itu ikan sudah bisa masuk. Dan ini sudah 1 hari ke depan ya teman-teman ya, sudah 24 jam ke atas lah. Percobaan pertama kita masukin ikan manfish ya ke dalam, kita lihat 2 jam ke depan, kalau nggak ada masalah semua ikan tuh sudah bisa masuk semua. Ini ikan yang tadi itu di tank utama ya, saya pindahkan ke akuarium belakang. Walaupun akuariumnya agak sempit, jadi kelihatan lebih padat. Jika akuariumnya sempit atau kapasitas ikannya banyak ya, padat ya, teman-teman harus ingat, harus lebih sering dibersihin biar ikannya itu nggak penyakitan. Kurang lebih ya 2-3 hari itu udah harus disifon. Kalau di tank utama saya kan biasa saya sifon itu sekitaran 6-7 hari loh, pergantian air untuk disifon. Nah sekarang kita pindahin semua ikan yang ada di akuarium ini untuk pindah ke tank utama ini semua. Jadi kita tangkepin semua untuk kita pindahin ke depan.
Dikarenakan akuarium kecil saya pakai biofoam, jadi teman-teman nih harus ingat, harus dibuka yang plastiknya ini ya. Terkadang suka makanan itu nyelip di dalam loh. Kalau kita cuman angkat busanya, kita nggak tahu, biasa itu makanan tuh bisa busuk di dalam. Nah itu biasa bikin penyakit untuk ikan kita loh. Di akuarium yang kecil ini saya taruh ikan-ikan yang agak lama gede. Soalnya yang rombongan yang kemarin ikannya udah mulai pada gede ya. Jadi saya sudah taruh di akuarium yang utama. Jadi yang ikan-ikan yang agak kecil ini saya taruh di akuarium ini. Mungkin dikarenakan makannya kurang kali, dimakan sama teman-teman yang lain, makanya temannya lebih cepat gede. Untuk selang sifon ini saya modif pakai, jadi disambung pakai keran selang. Jadi kita bisa atur kalau mau dikecilin atau mau digedein, bisa kita atur lebih mudah lah. Atau nggak kita matiin loh. Pas sudah selesai kita ya putar lagi deh, hidup lagi teman-teman. Jadi sih itu lebih praktis ya, dan kotorannya juga lumayan banyak yang kebuang kok. Kalau kita buka full ya, sedotannya lumayan kenceng nih. Nah ini saya buat tempat saringan filtrasi untuk air yang kotor untuk pertama kali turun loh. Jadi saya bikin dari tempat pasir kucing. Jadi saya bolongin, saya bikin 2 bolongan. Saya takutnya itu muluber ya, jadi saya bikin 2 bolongan. Jadi pas di saat kita bolongin pakai solder, kan itu kurang rata ya teman-teman. Jadi yang sisaan serpihan yang plastiknya itu, yang daerah yang kurang rata itu kita panasin pakai solder nih. Jadi dia tuh lebih rapet loh, jadi nggak bocor, jadi nggak perlu pakai lem lagi. Terus kalaupun masih bocor nih, teman-teman bisa bikin 1 lubang lagi. Jadi itu airnya tuh dipastikan tuh nggak akan meluber, dikarenakan tempat keluar airnya itu lebih banyak, jadi udah pasti itu nggak meluber. Box talang atas ini juga saya bolongin 3 lubang, biar itu airnya itu nggak meluber ya, dikarenakan kan mesinnya lumayan gede ya dorongannya ya yang saya pakai. Jadi talang ini nggak begitu memadai, jadi saya mengakalinya dengan memberi banyak lubang. Terus saya berikan tatakan juga, jadi sehingga air turun tuh lebih mudah loh ke bawah. Jadi pertama kali air kotor itu turun langsung disaring oleh kain yang berbulu ini. Dengan pakai kain ini kotoran itu langsung kesaring loh di awal. Sehingga itu busa mekanik atau biologis itu tidak mudah kotor. Untuk kain yang berbulu ini itu harus di dalam. Jangan sampai terbalik ya teman-teman ya untuk masangnya ya. Ini saya pakai 3 lapis. Jadi saya ikat ke peralon pertama kali turunnya air kotor loh. Sehingga itu nggak memberatkan kerja filter mekanik ataupun biologis. Box talang atas ini saya juga memakai kain yang berbulu ini buat membantu menyaring sehingga air tuh lebih bening. Air yang agak bersihnya itu turun ke media-media filter yang lainnya. Teman-teman bisa melihat kualitas air menjadi lebih bersih ataupun lebih jernih, dan ikan-ikan pun tampak terlihat lebih jelas. Sampai di sini dulu ya teman-teman. Terima kasih yang sudah menonton. Sampai ketemu lagi di next video.